Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Ibu punya jargon kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes ya. Satu kali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik. Sebelum itu ketua kelas Mas Ulin absen dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nggak tahu. Muhammad Linuha, Hadir. Rizky Ferdiansyah. Hadir. Oke. Berarti masuk semua ya hari ini. Ya. Kerapiannya dicek dulu, itu bangku-bangkunya sudah rapi apa belum? Sudah. Baik, untuk pagi hari ini Ibu akan mempraktekkan yaitu tentang sifat-sifat cahaya yang materinya telah Ibu sampaikan minggu lalu. Masih ingat apa saja sifat-sifat cahaya yang Ibu terangkan minggu lalu? Ada 2 ya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, materinya kan sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Ya. Nah, untuk sekarang ini Ibu akan mempraktekkan apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening dan cahaya itu dapat dibiaskan. Ya. Kita akan mulai saja. Untuk bahan-bahan dan alat-alatnya, yang pertama yaitu kita siapkan 2 buah pensil. Ini 2 buah pensil. Terus ada 2 gelas bening yang ukurannya sama ya. Yang satu berisi air, yang satu tidak berisi air ya. Nah, terus ada senter di sini ya, senter. Terus ada mika bening, ada kertas dan juga ada kardus. Untuk praktek yang pertama yaitu pembuktian tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk cahaya yang dapat dibiaskan, alat-alatnya dan bahannya yang pertama yaitu ada gelas yang tidak berisi air, gelas yang berisi air, ada 2 buah pensil. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita masukkan pensil di dalam gelas yang ada airnya ya. Untuk yang kedua, pensil dimasukkan ke dalam gelas yang tidak berisi Air. Nah, kalian lihat, kalian amati, apakah ada perbedaan di sini antara gelas yang berisi air dan juga gelas yang tidak berisi air? Kalian amati di pensilnya. Apakah ada perbedaan? Ada. Jika ada, tolong Mas Ulin sebutkan apa? Di gelas pertama yang berisi air, Patah. pensilnya terlihat seperti patah ya. Ya. Terus di gelas yang kedua Tidak patah. tidak Patah. Nah, benar sekali. Inilah yang dinamakan dengan pembiasan cahaya, yaitu cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang rapat, yaitu dari udara ke dalam air, yaitu mengakibatkan pensil yang dimasukkan ke dalam air di dalam gelas ini terlihat seperti patah. Nah, inilah yang dinamakan dengan pembiasan. Sedangkan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang tidak berisi air tidak ada perbedaan, sama ya, tidak terlihat seperti patah kan? Ya. Nah, berarti ini tidak dapat dibiaskan. Nah, jika kita ambil kan tidak terlihat seperti patah, tetapi kalau dimasukkan terlihat seperti patah, ya kan? Ya. Kalian sudah paham dengan ini? Paham. Jadi bisa disimpulkan, apa kesimpulannya? Di gelas A, Air. ya, di gelas A terdapat air, lalu pensilnya terlihat seperti Patah. inilah yang dinamakan dengan pembiasan, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Sedangkan di gelas B yaitu pensil tidak patah. Inilah yang dinamakan cahaya tidak dapat dibiaskan jika gelasnya tidak berisi air. Nah, sudah paham kan?
Bisa. Yes. Nah, untuk praktikum yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu satu buah senter. Ini. Terus juga ada satu buah mika bening, satu lembar kertas, dan juga satu buah kardus. Cara praktikumnya yang pertama yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Apa saja sih benda-benda bening itu? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Gelas. Ya, terus? Mika. Terus? Kaca. Ya, benar, pintar sekali. Kalau ini benda bening apa tidak, Mas Fardi? Apa? Bukan. Mas Fardi malu-malu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Coba Mas Fardi, tolong ini dipegangin. Ini. Nah, ini sebagai alasnya nanti dipegang. Terus ini mika beningnya. Nah, lalu cahaya yang berasal dari senter ini kita pusatkan pas di tengah-tengah dari mika bening ini. Nah, kalian bisa lihat? Nah, ini adalah bayangan dari cahaya. Nah, jadi cahaya yang berasal dari senter ini jika ditembuskan ke mika bening ini akan membentuk sebuah bayangan. Inilah yang dinamakan cahaya dapat menembus benda bening. Lalu yang kedua yaitu kita buktikan apakah dengan menggunakan kertas ini cahaya dapat menembus kertas yang ibu pegang ini, ya. Kita buktikan. Nah, kalian lihat. Ya. Apakah di kardus ini terdapat bayangan? Ya. Kardus belakang? Ya. Tidak kan? Ya. Berarti menggunakan kertas cahaya tidak dapat menembus benda bening. Ya, karena kertas ini bukan benda bening. Nah, tolong Mas Ulin dipegangin ini kertasnya. Nah, pembedaannya di sini kan tidak terbentuk bayangan kan? Ya. Berarti cahaya yang berasal dari senter ini tidak dapat diteruskan oleh kertas ke papan kardusnya. Nah, ada juga kalian biasanya itu kalau menyenterkan ini, nah ini kan telapak tangan ya, kita senterkan. Apakah ini menembus? Kalian lihat ya? Tidak kan? Nah, berarti ini telapak tangan ini juga termasuk benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sedangkan benda yang tidak bening seperti kertas, kayu, telapak tangan itu tidak dapat menembus cahaya. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu? Tidak. Nah, itu tadi kan Ibu sudah mempraktekkan tentang cahaya dapat dibiaskan dan cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok perbangku. Kalian bisa praktek, yang satu praktek pembiasan, yang satu praktek cahaya dapat menembus benda bening. Ayo, Ibu beri kesempatan kalian untuk praktek. Silakan. Sini. Mungkin bisa tukar tempat. Ayo, biar Ibu bantu ya. Biar kalian mengerti kalau praktek sendiri. Nah, coba Mas Fadli dimasukkan satu-satu. Ya, pintar. Di gelas A, terus yang satunya di gelas B. Nah, lihat, diamati Mas Fardi. Kan ada perbedaan kan? Ya, berarti ini cahaya dapat Dibiaskan. Yang satu ini cahaya tidak dapat Dibiaskan. Nah, pintar sekali. Sudah paham kan Mas Fardi? Terus yang selanjutnya yaitu Mas Ulin. Coba. Cahaya dapat menembus benda bening. Sini, Ibu bantu. Dari mana? Sini ya. Sini. Nah, coba. Nah, berarti ini kan cahaya dari senter dapat diteruskan melalui cahaya bening. Nah, sudah paham kan? Sudah. Terus menggunakan kertas. Coba, tidak dapat menembus kan?
Ya. Berarti ini cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak Bening. Nah, sudah paham kan semuanya? Sudah. Baik. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian tidak tegang, Ibu mempunyai sebuah ice breaking permainan. Ayo coba berdiri semuanya. Ya, berdiri ya. Kita akan melakukan ice breaking. Yang Ibu akan bernyanyi yaitu pada hari Minggu. Ya. Kalian lihat Ibu guru dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak suara. Nah, Ibu tadi kan sudah menyontohkan. Ya. Sekarang kita lakukan ice breaking bersama-sama ya, biar seru. Semangat semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, 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 tuk suara suatu kuda. Udah bisa kan semuanya? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Biar seru. Nah, sekarang Ibu minta kalian praktek sendiri ya. Ibu yang bernyanyi, kalian yang menggerakkan badannya ya. Siap semuanya? Ya. Baik, pintar sekali. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, 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 tuk suara satu kuda. Nah, bisa sekali ya, meskipun gerakannya tidak beraturan, tapi kalian semuanya sip. Nah, itu saya kembali dulu. Itu tadi materi praktikum yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil praktikum yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini? Mas Ulin, coba. Ada 2 praktikum yang kita lakukan hari ini, yaitu yang pertama apa? Saya dapat menembus benda bening. Benar. Yang kedua? Saya dapat biaskan. Nah, pintar sekali. Cahaya dapat menembus benda bening yaitu dengan menggunakan alat senter tadi ya. Ya. Juga kertas dan mika bening. Terus cahaya dapat dibiaskan yaitu menggunakan 2 buah gelas, yang satu berisi air, yang satu tidak. Yang satu dikasih pensil dan satunya juga dikasih pensil ya. Ya. Jadi kalian bisa sudah paham kan semuanya? Ya. Baik, untuk minggu depannya lagi Ibu akan melakukan evaluasi ya tentang praktikum pada pagi hari ini. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalian di rumah jangan lupa belajar ya. Pelajari juga materi tentang materi minggu lalu, terus praktikum pada hari ini. Terus ya, kalian belajar di rumah terus ya. Ya. Pokoknya materi-materi yang telah Ibu sampaikan semuanya praktikum juga dipelajari. Ibu minggu depan akan melakukan evaluasi. Mas Ulin dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah melakukan praktikum pagi hari ini dengan sangat baik. Ibu sangat senang dengan kerja kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.